Saya Yuni Triana Juniarsi. Saya kerja di daerah SCBD Sudirman. Saya kena diabetes tahun 2022. Sempat kram, terus agak-agak pernah kebas, tapi cuma 2 hari waktu itu. Sering ngantuk terus lemes, bawaannya pengen tiduran aja. Karena saya pikir saya gemuk gitu kan. Di rumah saya juga nggak olahraga. Ya udah, akhirnya dinyatakan diabetes lah saya saat itu. Halo, aku Dewi Yul. Kali ini perjalanan membawaku ke wilayah Sawangan, Depok untuk menyambangi seorang ibu tunggal dengan semangat juang yang luar biasa. Yang dikaruniai seorang putra yang berbakat di bidang budaya tradisional yang membuat aku terpesona dibuatnya. Mari ikuti perjalananku. Jangan nangis. Boleh peluk nggak sih? Boleh, peluk. Kaget. Banget, Masya Allah. Bunda benar-benar terima kasih banget ya sudah hadir. Saya itu kesini karena dengar bahwa Mbak Yuni ini seorang pejuang. Pejuang kehidupan, pejuang melawan penyakit, dan pejuang membesarkan anak seorang diri. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Jadi saya dapat begitu dapat informasi itu, saya pengen tahu lebih jauh. Umur berapa sekarang? Saya 51. 51. Anak ada? Anak 1, 13 tahun. Siapa namanya? Angga, Hobinya apa? ngedalang. Dia termasuk salah satu dalang cilik. Dalang Jawa. Dalang Jawa. Wayang Wayang kulit. kulit. Lagi mana sih anaknya, lagi bobo ya? Iya, lagi bobo saya. Coba. Angga, Mas Angga. Klek-klek biungiro aneng ngenti. Enggal tulung ngono. Kalau suka ngedalang harusnya ada yang sinden, yang nembang. Waktu ditinggal ayahnya umur berapa? Umur 7 tahun. Ayahnya sakit apa? Jantung, jatuh di kamar mandi. Pas sebelum meninggal itu bilang ke anak saya sih, jaga ibu ya, bapak sakit. Kemudian 2 hari nggak ada, 2 hari 3 hari. Berduka cita ya. Terima kasih. Mbak Yuni, saya kan datang ke sini karena dengar Mbak Yuni itu bisa mampu survive dari sakit diabetes. Itu sejak kapan tahunnya? Tahunnya itu setelah pandemi ya, saya lupa tahun tepatnya. Jadi saya tuh lagi nganterin teman saya sebenarnya berobat. Begitu teman saya mau cek, saya iseng, gue juga mau dong dicek gitu. Ternyata tinggi banget, 417. 417. Betul. Kaget saat Gimana waktu dapat kabar dan diketahui di apa setelah dicek itu darahnya tinggi, gula darahnya tinggi? kaget, stres. Benar-benar ketakutan saat itu. Gimana rasanya ditinggal suami, harus hidup sendiri, terus mendapatkan kenyataan bahwa kita juga sakit? Pernah ngerasa mau nyerah gitu? Awal dulu. Jadi kerjaan lagi banyak-banyaknya, terus anak juga perlu perhatian. Sementara sayanya kayaknya pada saat itu benar-benar, ya Allah, cukup gitu. Jadi ya, tapi ya alhamdulillah sih bisa dijalani gitu. Kalau lagi merasa hampir putus asa, ingat lihat anak. Anak itu sumber kekuatan. Itu membuat ibunya jadi kuat apapun ketentuan yang Allah kasih. Mbak, berapa lama bisa mengembalikan lagi bahwa ya Allah, aku ikhlas menerima ketentuan? 2 tahun kayaknya. Karena kan kebetulan ya anak juga butuh perhatian kan. Sampai kapan nih saya harus putus asa kayak begini gitu. Kayaknya kok anak mau minta perhatian, sayanya sibuk sama diri saya sendiri gitu kan. Terus akhirnya sadar ini titipan Allah gitu, yang harus saya besarkan, yang harus sesuai Allah mau. Akhirnya itulah saya berusaha untuk tetap jalanin kadar Allah.
Terus yang aku mau tanya, waktu menyadari kena diabetes, udah berapa banyak obat yang dikonsumsi? Belum aja sih, jadi pada saat awal coma saya konsul sama salah satu perawat kesini, bilang ya mesti kurangi karbohidrat, olahraga itu harus. Akhirnya saya mulai tuh selama 2 hari 3 hari sama makan asi sama sekali pada saat itu gitu. Tapi kok turunnya aku tuh cuma 300 gitu, 2,5. Saya belum dapetin yang di bawah 100 gitu kan. Nah terus bisa tahu M-Garnier itu dari mana? Bisa merasakan manfaat setelah mengkonsumsi itu berapa lama? Setelah 3 hari langsung waktu itu jadi saya waktu itu kan gula darahnya itu 200-an. Begitu konsumsi M-Garnier 3 hari saya cek itu udah 130. Alhamdulillah. Kalau nggak bawa tuh kayak ada yang kurang kalau nggak bawa M-Garnier tuh. Sekarang sudah mulai normal? Sekarang normal di bawah Alhamdulillah. paling tinggi tuh 101. Biasanya saya 90. Waktu puasa lebih rendah lagi sih. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya? Enak, enteng jadi badan. Harapannya ke depan? Harapan Wah, depannya saya bisa lepas dari obat sih. Bisa benar-benar hidup normal seperti dulu. Saya tuh pensiun tuh pengen bikin usaha itu sih. Semoga Allah kabulin. Jadi nggak kepengen nyusahin anak sih dan orang sekitar. Pengen Bisa. jalan-jalan juga setelah pensiun gitu ya. Pokoknya umroh. ya umroh, insya Allah umroh haji saya pengen. Mudah-mudahan sebelum anaknya berkeluarga sudah bisa berangkat bareng anak. Insya Allah iya sama anak. Punya keinginan buat sehat. Iya betul. Bisa menginspirasi para ibu di luar sana yang single parent, ibu tunggal yang punya anak tapi sudah ditinggal wafat oleh suami tapi divonis sakit. Kebetulan Mbak Yuni sakitnya diabetes, tapi ini bisa menguatkan semua para ibu yang harus survive dengan kondisi sendiri. Anak harus dididik, tetap semangat ya Mbak Yuni, karena masih ada kesempatan buat bebas dari obat-obatan alias remisi diabetes. Ya, Alhamdulillah, insya Allah. Ini contohnya luar biasa. Terima kasih Bunda. Jaga kesehatan, tetap disiplin. Ya Alhamdulillah. Tidak hanya menjadi sosok ibu, tetapi Ibu Yuni juga merangkap menjadi sosok ayah untuk Angga, putra sematawayangnya yang kebetulan memiliki ketertarikan pada wayang kulit. Di balik kesulitan Ibu Yuni, Tuhan menitipkan anugerah dalam bentuk anak yang penuh dengan bakat. Hal ini membuat Ibu Yuni percaya bahwa masih ada kesempatan untuk terbebas dari jeratan diabetes alias remisi diabetes dengan penanganan yang tepat agar tetap bisa menemani sang buah hati hingga dewasa nanti. Sampai bertemu di perjalananku berikutnya.